Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 bensin tipenya G manual tahun 2018. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama itu adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari fisik dari luar bisa kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri dan ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi bagian luar ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu jaraknya masih presisi ya, antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari benda-benda atau objek-objek di seputar mobil. Jadi mobilnya tidak bekas nabrak atau benturan, dia pantulan bayangan objek-objek di seputar mobil itu dia masih lurus ya, lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita perhatikan semua secara keseluruhan, baik ban, velg, kaca, lampu-lampu, bagian-bagian bodi yang lainnya. Nah, coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan kondisi dari bodi mobil. Pastikan bahwa mobil kondisinya aman, tidak bekas benturan atau tabrakan. Seperti itu, oke. Nah, jika kita sudah perhatikan sekeliling bagian luar atau bodi mobil dan kita pastikan mobil sudah oke, nah berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Nah, ini dia modelnya flip ya, jadi kita pencet keluar kuncinya. Nah, kita buka dulu mobilnya, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan dia aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di bagian kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboardnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus ini pedal kebetulan ditambahin aksesoris, jadi kita tidak bisa melihat kondisi pedal ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian kolong jok juga kita perhatikan. Pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana suasana di mobil ya. Terus habis itu juga panel-panel instrumen dashboard juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Saya juga akan memperlihatkan nanti satu-satu ya di video ini, disaksikan aja. Terus habis itu juga kondisi plafon juga kita periksa bagaimana kondisi plafon, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga di jok ya. Nah, ini jok kebetulan dilapisin dengan sarung ya, sarung. Nah, ini memang ada beberapa jahitannya yang sudah copot, jadi sengaja memang tidak dicopot biar sarung yang aslinya tidak rusak. Jadi kalau misalnya membeli mobil ini nanti bisa tergantung negosiasi lah, apa mau beli sarung joknya sendiri untuk diganti atau bisa kita gantikan juga, seperti itu. Oke. Nah, pastikan bahwa kondisi interior itu aman secara keseluruhan, seperti itu. Nah, setelah kita pastikan interior itu aman, cocok dengan kondisi yang kita mau, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa dulu kondisi mesin. Mulai dari bagian atas, pastikan tidak ada rembesan, dan kita ngolong juga ngelihat ke bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan di mesin, rembesan oli. Nah, terus kaki-kaki juga kita periksa juga.
kita kelilingin, kita periksa bagian kaki-kaki, pastikan bahwa kaki-kakinya itu tidak ada rembesan. Terus habis itu juga bagian kolong itu aman, tidak ada karat atau keropos seperti itu. Oke, nah setelah kita pastikan sudah aman, kita periksa juga kondisi level oli, level sama kondisi oli, terus level sama kondisi radiator coolant. Nah jika kita sudah pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil itu. Oke, nah di Kijang Innova ini jika kita nyalakan mobil, kita harus pencet koplingnya ya, karena kalau tidak kita pencet kopling, mobil tidak bisa nyala seperti itu. Oke, nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya bermasalah. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya ya sudah pecah atau rusak, perlu diganti, atau mesinnya pincang ya, jadi perlu kita tune up atau kita servis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah setelah kita periksa itu aman, nah berikutnya kita coba periksa di kilometer mobil. Nah oke, nah kilometer kita periksa ya, kita periksa, kita lihat. Nah kilometernya ini di 80, sebentar karena lagi buka pintu ya. Nah kilometernya di 86.000 seperti itu. Nah kita bisa periksa juga di Kijang Innova ini, dia masih lengkap, jadi buku servis masih ada, dan dia servis record ya sampai terakhir. Jadi ini buku servisnya, walaupun kilometernya agak tinggi, tapi dia terawat dan servis record Toyota ya dari awal. Nah dari awal dia servis record Toyota sampai terakhir ini. Nah ini semua servis record Toyota sampai terakhir dia servis di 85.000. Nah ini 85.000 servis terakhirnya ya. Oke, nah ini bon-bonnya juga ada nih, bon-bon sama gantungan oli terakhir yang masih disimpan seperti itu. Oke, nah pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, kondisi fisik, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya diturunkan atau di reset. Nah ini juga dia masih ada ininya apa, remote buat audionya ya. Oke, nah setelah kita pastikan, kita periksa sudah oke. Nah berikutnya coba kita periksa mesin. Nah di Innova Reborn ini, nah ini buat buka tangki ini buat tangki bensin. Terus ini buat buka kap mesin. Nah terus di sini ada buat matiin sensor parkir seperti itu. Oke, nah di bagian sini ini ada tempat buat cup holder ya, cup holder, jadi pas di depan AC. Jadi jika kita naruh minuman yang dingin, jadi kesegarannya paling nggak masih bisa bertahan seperti itu. Oke, nah terus kita periksa juga di door trim. Nah ini door trim kondisi juga masih oke, Nah terus habis itu di sini dia bahannya bahan blue halus. Nah di bagian sini ada pengaturan buat spion. Dia spionnya elektrik tapi belum retract. Sini buat central lock, ini buat lock unlock kaca ya, kaca. Terus habis itu di sini power window. Nah power window oke. Nah terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah di sini kita periksa sealer di pintu. Nah sealer di pintu kondisinya masih oke. Nah kenapa sealer perlu diperiksa? Karena mobil yang sudah tidak ada sealer di pintunya berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa di mesinnya. Oke, nah, agak berat ini kap mesinnya. Nah Toyota Kijang Innova Reborn ini mengusung mesin 2000 cc bensin dengan penggerak roda belakang. Nah jadi untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, itu secara sekilas kita bisa dengarkan suara mesinnya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih teratur, terus suaranya juga masih halus. Nah terus habis itu juga getarannya masih minim seperti itu. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan ini di kap mesin.
Jadi kap mesin dia juga ada sealer, pastikan bahwa kondisi kap mesin itu aman, sealernya masih aman. Terus kap mesin juga tidak bekas reparasi bagian dalamnya ya, seperti itu. Jadi pastikan bahwa dia kondisi kap mesin masih aman. Nah, dia belum ada peredam panas ya untuk Kijang Innova Reborn ini. Nah, terus juga kita bisa periksa di bagian depan. Nah, ini yang disebut apron. Apron di bagian depan, pastikan bahwa apronnya ini aman, tidak ada bekas reparasi, cat ulang, ketokan. Nah, bagian-bagian sini juga kita periksa, kita pastikan juga jangan sampai ada bekas reparasi, perbaikan atau ketokan seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa cek dari komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan juga kita bisa periksa juga di bagian-bagian yang susah untuk dibersihkan, yang terselip. Pastikan bahwa di bagian-bagian terselip itu aman, tidak ada bekas-bekas sisa-sisa lumpur seperti itu. Oke. Nah, terus di Kijang Innova ini dia masih untuk pendinginnya ya, kipas pendinginnya masih tergabung dengan putaran mesin seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin ya. Nah, sip. Oke. Bagi yang mencari medium MPV dengan kapasitas 8 penumpang, ini sebenarnya ya di situ masih bisa 3 harusnya, cuman di bagian belakang tidak terlalu luas ya, tapi secara struktur dia bisa buat 8 penumpang. Yang mencari mobil yang memang sudah terkenal legendaris ya, Kijang memang tiada duanya, perawatannya mudah, mobilnya juga bandel. Terus kenyamanannya juga termasuk yang terbaik di kelasnya. Terus apalagi ya, hampir semua bengkel sih bisa menangani Innova Reborn ini. Terus dan juga gengsinya juga masih tinggi ya. Jadi banyak pejabat atau petinggi-petinggi level-level ini juga masih memakai Kijang Innova ini, jadi cukup berkelas. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian sini ya, ke bagian belakang, bagian tengah ya, bagian tengah. Oke. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang 1 jengkal. Jadi jika kita pakai jasa pengemudi juga masih cukup nyaman, posisi duduk juga masih enak. Nah, jok juga lebar. Nah, dia bisa 3 penumpang secara enak ya, jadi 3 penumpang juga tidak sempit-sempitan. Nah, di Innova ini dia joknya bisa pelipatannya 40% 60%. Nah, terus habis itu ada 3 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa di bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang masih dapat space yang lumayan oke. Nah, kalau nggak salah joknya juga bisa dimaju mundurin ya, jok yang tengah. Nah, di bagian belakang ini ada buat tempat kompartemen ya di bagian sini. Nah, ini yang saya bilang di belakang masih bisa 3 penumpang, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rekomendasi ya. Yang cocok sih 2 penumpang. Nah, karena senderannya kebetulan ada 3 seperti itu. Senderan kepala yang bisa diatur. Nah, terus habis itu pelipatan bangku bisa 50-50 ya, untuk menambah space bagasi yang lumayan oke. Nah, terus di sini juga ada tempat penyimpanan juga di situ. Bisa cup holder juga bisa sih di situ. Oke. Nah, terus ya kisi-kisi AC ada di masing-masing row ya, di masing-masing baris. Nah, di sini pengaturan buat AC di bagian belakangnya, belakang dan tengah dia ada 3 pengaturan AC seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong penyimpanan. Nah, terus habis itu di sini ada nah ini buat naruh handphone, kayaknya bisa nih, jadi handphone bisa berdiri. Terus habis itu di sini ada power outlet. Ini ada power outlet. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahan blue. Ini ada cup holder. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada mata kucing apabila kita buka pintu. Reflektornya bisa memantulkan cahaya pada malam hari. Nah, terus sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak, seperti itu. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock. Oke, nah sekarang kita tutup, kita pindah ke bagian belakang. Nah, di Kijang Innova ini dia bagian belakang ini sudah ada ini spoiler belakang, ini lampu rem belakang, wiper, terus defogger belum ada defogger.
belum ada defogger. Nah terus apalagi ya, kamera mundur juga belum ada. Nah ini pemilik sebelumnya ditambah dengan tanduk ya di bagian belakang yang biar aman, tidak kalau ketabrak tidak langsung kena bumper. Oke, pembukaan bagasi di sini. Di sini dia tombol bisa kita buka. Nah, sekarang kita periksa bagasi. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, nah kita periksa juga sealer bagasi. Pastikan bahwa kondisi sealer di bagasi itu aman. Terus jangan sampai ada bagian-bagian sini yang bekas reparasi atau ketok ulang atau perbaikan seperti itu. Nah, kita cek secara keseluruhan seperti itu. Nah, di sini juga ada lampu bagasi. Nah, apabila jok baris ketiga tidak dilipat, masih dapat space bagasi yang lumayan oke. Terus di sini masih ada segitiga pengaman ya, segitiga pengaman, terus sama P3K juga masih ada. Terus di bagian bawah di sini, ban ada di bawah, di bagian bawah nih ban cadangan, ya ada tutupnya juga. Nah bisa dibuka di sini nih dengan dicolokin dan diputer. Nah dengan tuas dongkrak ya seperti itu. Oke. Nah sekarang kita tutup bagian bagasi. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini bensin ada di sebelah kiri untuk pengisian bensin. Nah kondisi ban juga masih tebal. Nah ini kita bisa lihat kondisi ban juga masih tebal. Nah sekarang kita periksa di sini pintu. Nah door trim, kondisi door trim juga masih oke, bahan bumbunya juga masih oke. Nah terus di sini child lock juga ada. Nah sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah oke, nah ini tampilan dari sebelah kiri ya, kiri belakang. Nah ini tampilan sarung joknya. Terus habis itu ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kita coba pindah ke bagian depan. Nah di bagian depan kita periksa juga. Nah di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah terus sealer di pintu juga kita periksa nih. Nah sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan dari depan ya, bagian depan. Nah oke. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Coba kita periksa bagaimana kondisi dashboard bagian depan. Oke, nah ini saya buka aja kacanya biar agak lebih terang. Nah, setir dia kondisi kulit jeruknya juga masih oke. Nah, di sini ada pengaturan buat audio ya, audio terus nggak tahu ini voice command kali bukan ya. Nah, ini terus buat mencet pengaturan display MID yang ada di speedometer. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini buat pengaturan lampu sen ya, lampu sen. Terus di sini buat pengaturan wiper depan belakang sama air wiper. Ini speedometer, konsol speedometer. Nah di sini ada jam digital, ya. Oke, nah ini jam digital. Nah ini buat lampu hazard, tombol lampu hazard. Nah dia audionya sudah LCD TV ya, LCD TV. Nah bisa CD juga bisa, CD MP3. Terus habis itu juga radio FM AM. Nah terus ini buat pengaturan AC-nya. Jadi AC-nya ini buat arah angin AC. Terus di sini buat kecepatan AC. Terus di sini buat suhu AC. AC juga kita cek masih dingin. Nah terus di sini ada ventilasi luar dan dalam. Nah terus habis itu di sini ada, nah ini indikasi kalau passengernya tidak ini akan nyala. Nah di sini ada airbag juga nih, indikator airbag di penumpang. Nah terus di sini ada eco mode sama ada power mode ya untuk kecepatannya. Nah di sini ada tempat naruh barang ya yang cukup besar, bisa naruh handphone. Nah di sini ada power outlet. Nah terus dia manual ya, 5 percepatan plus mundur. Nah terus habis itu ini rem tangan masih mekanis ya, belum elektrik. Nah di sini ada cup holder. Nah di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup dalam dan besar itu. Oke. Nah terus di sini apalagi ya? Oke, di sini ada airbag juga. Di sini ada airbag. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup di sini. Nah terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah terus di sini ada cup holder sama ada agak gelap ya, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan terbuka seperti itu. Oke. Nah terus kita ke atas. Nah di atas ini sun visor, dia sudah dilengkapi dengan cermin bagian supirnya dan ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Nah terus di sini ada lampu baca. Terus di sini ada tempat buat naruh kacamata. Nah spion sudah bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual. Nah di bagian sini ini di
sun visor bagian penumpang depan ini ada kaca yang bisa dibuka tutup juga, tapi tidak ada lampu. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 bensin tipenya G manual tahun 2018. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus habis itu harga, simulasi kredit, serta deskripsi mobil secara lengkap saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, terus kaki-kakinya, terus power steering, pengeremannya, terus koplingnya, sama perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas, jadi bisa bebas puas untuk tes dan cek mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, follow juga di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan menaruh playlist tentang stok video, stok yang tersedia. Terus habis itu ada video mengenai review mobil-mobil Toyota yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips mengenai mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Jangan lupa share dan komen juga, share juga ke keluarga, saudara, kerabat, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.